Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali mempelajari yaitu pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Masih ditentang atau di bab Khalifah Utsman bin Affan. Setelah kemarin kita bahas yaitu Utsman bin Affan ketika berada di kota Mekah. Sekarang kita akan membahas Sayyidina Utsman bin Affan ketika berada di kota Madinah. Namun sebelum kita belajar, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. 2 di halaman 35. Utsman bin Affan ketika di Madinah. Sayyidina Utsman bin Affan kembali menetap di Mekah dan kembali mendapat gangguan penganiayaan dari orang-orang Mekah. Tapi hal tersebut tidak membuatnya lari dari agamanya, hingga Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota Madinah bersama para sahabatnya, dan beliau pun ikut serta yaitu berhijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Di kota Madinah mereka disambut dengan baik oleh penduduknya. Bahkan di situ diceritakan ada yang harap-harap cemas menunggu kedatangan hijrahnya Nabi Muhammad bersama para sahabatnya pada waktu itu. Kemudian Nabi Muhammad mempersaudarakan mereka dengan kaum Ansor, yang mana sahabat Utsman bin Affan dipersaudarakan dengan Aus bin Thabit. Dan Nabi Muhammad SAW sebelum peristiwa perjanjian Hudaybiyah mengutus Sayyidina Utsman bin Affan ke Mekah. Kemudian datang kabar bahwasanya Sayyidina Utsman bin Affan terbunuh. Kemudian pada saat itu Nabi Muhammad SAW meminta para sahabat untuk berbaiat atau janji taat yang dikenal dengan Baiatur Ridwan. Jadi betapa setianya sahabat Utsman bin Affan ini ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah, beliau pun ikut turut serta berhijrah ke kota Madinah. Beliau mendapat gangguan di kota Mekah, tetapi beliau tidak keluar dari agamanya. Beliau tetap setia menemani Nabi Muhammad SAW. Kemudian awal khalifahan Sayyidina Utsman bin Affan. Bisa digarisbawahi, Sayyidina Utsman bin Affan menjadi khalifah setelah wafatnya khalifah sebelumnya, yakni Sayyidina Umar bin Khattab pada bulan Muharram tahun 24 Hijriah. Ketika itu Umar bin Khattab berusia 68 tahun menurut perhitungan tahun Masehi atau 70 tahun menurut hitungan tahun Hijriah. Ya, jadi khalifah yang pertama ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian khalifah yang kedua ada Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Umar bin Khattab, dan khalifah yang ketiga ada Sayyidina Utsman bin Affan. Awal masa Khalifah Utsman bin Affan dilakukan dengan majelis atau Dewan Syuro. Atas usulan Khalifah Umar bin Khattab, pada mulanya ia ragu. Namun setelah dipikir matang-matang bahwa kalau dibiarkan begitu saja keadaan akan kacau. Oleh karena itu Khalifah Umar bin Khattab membentuk majelis atau Dewan Syuro. Kemudian menjelang wafatnya Khalifah Umar bin Khattab berpesan selama 3 hari. Imam masjid hendaknya diserahkan pada Suhaib al-Rumi. Namun pada hari keempat hendaknya telah dipilih seorang pemimpin penggantinya. Khalifah Umar bin Khattab memberikan 6 nama. Mereka adalah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, dan Thalhah bin Ubaidillah. Keenam orang itu berkumpul. Abdurrahman bin Auf memulai pembicaraan dengan mengatakan siapa di antara mereka yang bersedia mengundurkan diri. Ia lalu menyatakan dirinya mundur dari pencalonan. 3 orang lainnya menyusul, tinggallah Sayyidina Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Maka Abdurrahman bin Auf ditunjuk menjadi penentu. Kemudian Abdurrahman bin Auf lalu menemui banyak orang meminta pendapat mereka. Namun pendapat masyarakat pada waktu itu terbelah. Imar anak Yasir mengusulkan Ali bin Abi Thalib.
Begitu pula Mikdad. Sedangkan Abdullah bin Abu Sarrah memberikan dukungan kepada Utsman bin Affan. Abdullah bin Abu Sarrah dahulu memeluk Islam, lalu balik menjadi kafir kembali sehingga dijatuhkan hukuman oleh Nabi Muhammad SAW. Atas jaminan Utsman bin Affan, hukuman tersebut tidak dilaksanakan. Abdullah bin Abu Sarrah dan Utsman bin Affan adalah saudara susuan. Disebutkan bahwa sebagian besar warga memang cenderung memilih Utsman bin Affan. Saat itu kehidupan ekonomi Madinah sangat baik. Abdurrahman bin Auf pun memutuskan Utsman bin Affan sebagai khalifah yang ketiga setelah Sayyidina Umar bin Khattab. Abdurrahman bin Auf adalah ipar dari Utsman bin Affan. Mereka sama-sama keluarga Umayyah. Pada saat diangkat, Khalifah Utsman bin Affan telah berusia 70 tahun. Beliau menjadi Khalifah Rasyidin ketiga menggantikan Umar bin Khattab yang telah wafat. Ya, jadi terpilihnya Khalifah yang ketiga yaitu atas pendapat-pendapat daripada masyarakat dan para sahabat pada saat itu. Maka terpilihlah Sayyidina Utsman bin Affan. Dan di sisi lain Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun pada saat itu masih amat muda. Ya, jadi ada yang lebih tua yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Baik anak-anak, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita. Semoga kita dapat ambil hikmahnya dan betapa sangat menghargai para sahabat-sahabat yang lain ketika akan diadakan pemilihan pemimpin ataupun pemilihan ketua ataupun pemilihan presiden pada saat itu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.